Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gisti Fadil bin Abung, NPM 221020450. Saya dari Prodi Hukum Tata Negara kelas C semester 4. Saya di sini ingin mempresentasikan PPT yang berjudul Bangunan Hukum Islam Indonesia, mata kuliah Filsafat Hukum Islam. Dosen pengampu Bapak Herpin Yoki Perita, MHI. Divine Law dan Man-made Law sebagai teori hukum. Hukum Islam dikategorikan sebagai Divine Law karena aturan-aturan yang ada dalamnya dibuat langsung oleh Tuhan untuk mengatur kehidupan manusia di dunia. Sebagaimana yang dapat kita pahami pula dari kutipan di bawah ini, konsep hukum menurut usul fikih pada dasarnya terletak di atas pandangan bahwa hukum itu bersifat keagamaan. Sejak periode paling awal sejarah Islam, hukum telah dipandang sebagai keluar dan merupakan bagian dari syariah. Adapun syariah, bagaimana telah dijelaskan, adalah pola tingkah laku manusia yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila kutipan di atas dikaitkan dengan politik, maka itulah yang disebut dengan nomokrasi negara Islam. Sifat nomokrasi negara Islam menunjukkan kepercayaan kepada supremasi hukum suci yang berdasarkan sumber otoritas pemerintahan. Peraturan suci seperti secara inherent memiliki karakter supernatural dan yang luar biasa. Ikatan-ikatan yang penyatuan antara agama dan negara dan supremasi hukum suci berasal dari kehendak Tuhan secara bersama-sama, menegaskan kembali kewajiban setiap hamba dan taat kepadanya. Menurut Kadrun, warga negara Islam adalah hamba Allah dan hukum-hukumnya adalah hukum suci. Hanya bisa mematuhi karena Allah SWT lebih mengetahui dari otoritas maupun terhadap kebutuhan-kebutuhan hambanya. Pada kenyataannya hukum Islam merupakan perintah Tuhan dan karena bersifat mengikat sebagai sebuah cita-cita agama yang berbeda dengan hukum buatan manusia. Perkembangan hukum Islam. Pada bagian ini kita akan mendiskusikan relevansi epidemiologis hukum Islam Indonesia dengan pembangunan hukum Islam Indonesia dengan pembangunan nasional. Tatanan hukum nasional harus mengandung ciri. Yang pertama itu berwawasan kebangsaan dan berwawasan Nusantara. Yang kedua, mampu mengakomodasi kesadaran hukum kelompok etnis, kedaerahan dan keyakinan agama. Dan yang ketiga, sejauh mungkin berbentuk tertulis dan terunifikasi. Perkembangan hukum Islam Indonesia di sarana prasarana. Berdasarkan penjelasan di atas, tampak sekali dalam hal penetapan kebijakan hukum Indonesia, pemerintah telah menjadikan hukum Islam sebagai bagian dari hukum nasional. Kondisi seperti ini tidak semata-mata terjadi di Indonesia, tetapi terjadi pula di negara-negara berpenduduk Muslim, baik memiliki konstitusi Islam maupun yang tidak memilikinya. Sebuah sistem hukum atau bagian dari sebuah sistem hukum yang mempunyai teks tertulis dalam bidang-bidang yang dicakupkan memiliki lembaga peradilan sesuai tingkatan-tingkatan yang diperlukan dan mempunyai alat penegak hukum untuk menjalankannya. Sekian presentasi dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.